Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menampilkan tentang laporan orientasi P3K. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Arif Rahman, peserta orientasi P3K yang tergabung di Angkatan 5. Unit kerja saya yaitu di SDN 1 Winong. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini yang isinya ada latar belakang. Latar belakang ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, yang diatur bahwa aparatur sipil negara itu terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dan program tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan untuk memberikan kesempatan pada pegawai P3K untuk melakukan pengenalan terhadap tugas sesuai dengan tujuan dan rekrutmen pemerintah. Adapun latar belakang yang lainnya yaitu adanya isu yang ditemukan di SDN 1 Winong, yaitu kurangnya kesadaran dalam menjaga kesehatan dan lingkungan sekitar, dan kurangnya minat penyaluran minat dan bakat yang dimiliki setiap peserta didik. Adapun maksudnya yaitu berangkat dari latar belakang masalah, yaitu peserta didik dapat menjaga kesehatan masing-masing dan lingkungan sekitar sekolah, rumah, dan dapat menyalurkan bakat-bakat yang dimiliki peserta didik, dan tentunya harus berprestasi. Tujuannya yaitu dapat mengetahui tingkat kesadaran peserta didik akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan sekolah, dan antusiasme peserta didik dalam pentingnya pemahaman tentang kesehatan diri serta pentingnya sebuah prestasi. Adapun waktu dan tempat orientasi ini di pemerintahan dengan perjanjian kerja dilaksanakan pada 13 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023, yang melalui sinkronus atau Gmeet dan asinkronus atau Google Classroom. Oke, lanjut kita ke visi misi Kabupaten Cirebon. Visi dari Kabupaten Cirebon yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, dan maju. Misinya yaitu Kabupaten Cirebon berbudaya, mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, adat istiadat. Yang kedua, meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, dan pelatihan kesehatan dan ekonomi. Yang ketiga yaitu meningkatnya kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Yang keempat, meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional.
nasional dan regional yang mendukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Yang terakhir, memelihara keamanan ketertiban umum untuk mewujudkan produktivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Lanjut ke SOTK OPD Kabupaten Cirebon. Susunan organisasi ini dan tata kerja menurut Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2001 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Cirebon. Oke, dapat dilihat di layar kaca Anda. Lanjut ke manajemen manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Manajemen kepegawaian itu meliputi penetapan kebutuhan P3K, pengadaan P3K, pengangkatan menjadi P3K, perjanjian kerja, pengembangan kompetensi dan pemberian penghargaan, disiplin P3K, pemutusan hubungan kerja, cuti P3K, dan perlindungan P3K. Adapun penilaian kinerja P3K yaitu dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Lanjut, nilai dan etika OPD di SDN 1 Winong. Visi dari SDN 1 Winong yaitu terwujudnya peserta didik yang berkualitas, berakhlak mulia, yang dilandasi iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Adapun misinya yaitu meningkatkan sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan yang berkualitas, mengembangkan pembinaan secara optimal secara pendidikan akhlak atau budi pekerti, menumbuh kembangkan kerjasama antara sekolah dengan lingkungan masyarakat yang tujuannya untuk terwujudnya akhlak dan perilaku peserta didik yang mulia, beriman dan bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbentuknya peserta didik yang siap menghadapi perkembangan teknologi dalam era globalisasi, terbentuknya peserta didik yang mampu menerapkan nilai-nilai iptek dan budaya. Yang terakhir, mempersiapkan peserta didik agar mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Lanjut ke struktur organisasi SDN 1 Winong. Struktur organisasi SDN yang dikepalai oleh Bapak Maksum SPD dengan komite yang bernama Paswari. Nah, adapun tupoksi P3K. Tugas pokok P3K guru yaitu 1. Mendidik, 2. Mengajar, 3. Membimbing, 4. Mengarahkan, 5. Menilai, 6. Mengevaluasi peserta didik. Dan lanjut ke fungsi guru yaitu 1. Fungsi instruksional yaitu membuat perencanaan kemudian melaksanakan program pengajaran. Yang kedua, fungsi education atau mendidik peserta didik menjadi pribadi yang baik dan berakhlak mulia. Yang ketiga, fungsi manajerial lingkungan
dan suasana kelas. Lanjut ke bab keempat, yaitu berisi dengan rencana hasil kerja P3K. Rencana hasil kerja ini yaitu yang berisi rencana kegiatan ke depan yang akan dilaksanakan oleh saya ataupun rencana kerja ke depan P3K di lingkungan SDN 1 Winong. Yang pertama ada kegiatan pembiasaan olahraga bersama. Kegiatan olahraga bersama ini berisi tentang diisi dengan kegiatan senam bersama ataupun jalan sehat bersama yang dilaksanakan setiap hari Sabtu. Tujuan kinerjanya yaitu peserta didik dapat terbiasa melakukan olahraga agar tubuh kita selalu sehat dan dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan maksimal. Adapun indikatornya, peserta didik memiliki kesadaran menjaga tubuhnya agar selalu bugar dengan olahraga dengan rutin. Adapun waktu perolehannya yaitu dimulai dari bulan Juli 2023 sampai nanti habis kontrak P3K. Yang kegiatan kedua yaitu kegiatan sekolah sehat. Sekolah sehat ini berisi tentang kegiatan yang satu itu membersihkan lingkungan sekolah atau bisa juga disebut dengan jumsi, karena kegiatan ini akan dilaksanakan pada setiap 1 bulan sekali, yaitu pada minggu ketiga, tepatnya di hari Jumat. Tujuan kinerjanya yaitu peserta didik agar dapat terbiasa menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih dan terawat. Adapun indikator pencapaiannya, siswa dapat memahami pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat. Yang insya Allah akan dimulai waktunya pada nanti tahun baru Januari 2024 sampai nanti pada akhir kontrak P3K. Yang ketiga, pelatihan dokter kecil. Tujuan kerjanya yaitu peserta didik dapat memelihara kesehatan secara mandiri dan dapat pelatihan-pelatihan dari kita sebagai guru. Adapun indikatornya itu siswa dapat memahami dan lebih antusias untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungan sekitar melalui kegiatan dokter kecil. Adapun waktunya yaitu di bulan Januari tahun 2025 nanti. Yang ketiga ada ekstrakurikuler olahraga atletik, yaitu kegiatan ini isinya diisi dengan kegiatan di luar jam sekolah. Adapun materinya yaitu tentang atletik, ada mulai lari, lompat, terusan apalagi pokoknya tentang atletik. Dan peserta didik dapat mengembangkan minat dan bakatnya di cabang atletik dan prestasi. Indikator pencapaiannya, siswa dapat mendapatkan pengalaman belajar di luar jam pelajaran dan dapat mengembangkan minat dan potensi yang ada pada peserta didik. Insya Allah waktunya itu akan dilaksanakan pada bulan Juli 2026. Oke, kita lanjut ke penutup. Itu isinya tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pemerintah bagi P3K di wilayah Kabupaten Cirebon ini buat agar meningkatnya koordinasi dan kerjasama di instansi masing-masing agar tercapainya secara optimal.
banyak pelajaran dan arahan serta motivasi yang kami dapat setelah mengikuti kegiatan orientasi. Saran, kita sebagai pendidik kedepannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, membimbing dan memotivasi dari hasil orientasi untuk meningkatkan etos kerja supaya mendapatkan hasil yang optimal demi tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan visi misi Kabupaten Cirebon. Oke, itu saja yang bisa saya laporkan dalam laporan hasil kerja P3K ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan mudah dipahami. Oke. Akhirul kata dari saya, Arif Rahman. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like ya. Oke, see you.